harapan damai sempat bersemi dari panggung diplomasi saat Ukraina dan Rusia duduk berhadapan di meja perundingan. Namun jauh dari sorotan itu, di garis depan pertempuran, kenyataan tetap brutal. Serangan balasan terus bergulir tanpa jeda dari kedua kubu. Dalam beberapa waktu terakhir, seorang anggota parlemen Ukraina bahkan melontarkan peringatan terbuka kepada publik. Ia menegaskan bahwa warga Ukraina akan memasuki fase yang sangat berat selama kurang lebih 3 pekan ke depan. Suhu diprediksi anjlok tajam, sementara jaringan energi nasional sudah lebih dulu terguncang akibat rentetan serangan intensif Rusia. Situasi ini jelas bukan terjadi begitu saja. Moskow mengandalkan jenis persenjataan yang terkenal sulit ditembus oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Lalu muncul pertanyaan krusial. Senjata apa sebenarnya yang digunakan? Kita mulai dari senjata yang jarang disorot, namun dampaknya mampu menggeser peta kekuatan. BM 3D Smith PHC. Ukurannya ringkas, harganya hanya sekitar $55.000, tetapi jejak kehancuran yang ditinggalkan membuat banyak kalangan militer tercengang. BM-35 dilaporkan ikut melumpuhkan aset Ukraina bernilai jauh lebih mahal, termasuk Patriot, sistem pertahanan udara tercanggih buatan Amerika yang harganya bisa menembus $1 miliar Amerika Serikat. Disinilah ironi perang modern terasa tajam, yang murah justru sanggup menghantam yang mahal. BM-35 merupakan drone kamikaze yang mulai dikerahkan Rusia sejak akhir 2023. Sekilas tampil sederhana, namun jangan terkecoh. Ini jelas bukan drone biasa. Meski dirancang oleh Zala Aero di Rusia, BM-35 ternyata menggunakan sedikitnya 41 komponen asing, mulai dari Amerika, Swiss, Taiwan, hingga Cina. Hasil akhirnya, kemampuan tempurnya jauh melampaui kesan visualnya. BM-35 kerap disebut sebagai evolusi dari drone Shahed, terutama karena lompatan besar pada sistem navigasi dan manuvernya, yang membuatnya jauh lebih piawai menghindari deteksi radar. Drone ini mampu menjelajah hingga 500 km dengan kecepatan sekitar 200 km per jam, dilengkapi navigasi presisi serta kamera penglihatan yang tajam. Artinya, BM-35 tak sekadar dirancang untuk menghantam target, tetapi juga efektif sebagai alat pengintai. Dengan hulu ledak seberat 40 kg, wajar jika radar dan sistem pertahanan udara bisa dibuat tak berdaya. Terlebih, BM-35 kerap diluncurkan secara bergelombang untuk menguras amunisi dan stamina pertahanan lawan. Dan yang paling membuat Ukraina gelisah, temuan Januari 2026 menyebut BM-35 telah terintegrasi dengan satelit Starlink, sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh dan semakin sulit diganggu oleh perang elektronik. Teror Rusia tidak hanya datang dari langit. Di perairan, sebuah ancaman baru mulai menampakkan diri. USV Sirius 82. Informasi teknisnya memang masih terbatas, namun kemunculan perdananya pada Januari 2026 di delta Sungai Dnipro langsung menyedot perhatian banyak pihak. Bukan tanpa sebab, drone laut ini dimanfaatkan Rusia untuk misi penebaran ranjau, peran yang sangat menentukan dalam perang di jalur sungai. Sirius 82 dirancang untuk membawa 2 ranjau sungai, senjata yang efektif memperlambat, bahkan menggagalkan operasi pendaratan pasukan lawan. Namun perannya tidak berhenti sampai di situ. Selain menjalankan tugas penanaman ranjau, wahana ini juga bisa difungsikan sebagai alat serangan langsung, menghantam target di perairan sempit yang sulit dijangkau oleh platform tempur lainnya. Jika dibandingkan dengan drone laut seperti Magura yang mematikan di laut lepas namun terlalu besar untuk sungai dangkal, Sirius 82 justru hadir sebagai platform yang lebih lincah dan adaptif. Biayanya relatif murah, produksinya jauh lebih mudah ditingkatkan secara massal, dan sangat ideal untuk menguasai jalur-jalur sungai strategis.
wilayah yang kini menjelma menjadi medan perebutan baru dalam perang modern. Adaptasi Rusia juga tampak jelas pada sistem pertahanan udara S-400 Triumph. Selama ini, S-400 dikenal sebagai perisai udara murni, dirancang untuk menjatuhkan pesawat dan rudal. Kini, perannya mulai bergeser. Sistem ini tidak lagi sekadar bertahan, tetapi dimanfaatkan untuk menghantam target di darat dengan satu elemen kunci di balik perubahan itu, 48N6DM. 48N6DM adalah varian dari keluarga rudal 48N6 yang telah resmi dioperasikan bersama S-400 sejak 2007. Namun versi DM membawa peningkatan krusial, terutama dalam kemampuan serangan ke permukaan. Meski fungsinya meluas, karakter utama rudal ini tetap dipertahankan. Kecepatannya masih menembus Mach 14. Jangkauannya sekitar 250 km, dan hulu ledak seberat 180 kg cukup untuk menciptakan kerusakan besar pada infrastruktur sipil maupun militer di area terbuka. Namun perlu dicatat, ada harga yang harus dibayar dari modifikasi ini. Ketika dialihkan ke misi serangan darat, tingkat akurasi 48N6DM menurun cukup tajam. Rudal ini kehilangan panduan radar pada ketinggian sekitar 3 km sebelum menghantam sasaran, membuat titik jatuhnya menjadi kurang presisi dan sulit diarahkan ke target yang benar-benar spesifik. Meski begitu, langkah ini justru menegaskan fleksibilitas operasi Rusia. Rudal yang semula murni berfungsi sebagai pertahanan, kini dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan tambahan untuk mengacaukan sistem lawan, menciptakan saturasi serangan, sekaligus memancing reaksi dari pertahanan udara musuh. Secara kemampuan teknis, Rusia sebenarnya sejak lama memiliki senjata jarak jauh untuk menyerang target darat, salah satunya KH-55. Rudal jelajah subsonik ini diluncurkan dari bom strategis Tu-95MS dan Tu-160 dengan jangkauan operasional sekitar 2.500 hingga 3.000 km, memungkinkan serangan dilancarkan tanpa harus mendekati wilayah lawan. Dalam perang Ukraina, KH-55 justru kerap dilepas dengan hulu ledak tiruan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan sasaran, melainkan memancing reaksi pertahanan udara Ukraina. Setiap rudal yang berhasil dicegat berarti satu amunisi pertahanan mahal dikorbankan, perlahan tapi pasti menguras cadangan lawan. Namun, di balik peran tersebut, KH-55 menyimpan bayang-bayang ancaman yang jauh lebih mengerikan. Sejak tahap awal pengembangannya, rudal ini memang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak sekitar 200 hingga 250 kiloton, kurang lebih 10 kali lipat kekuatan bom Nagasaki. Meski dalam konteks ini tidak dipersenjatai nuklir, kehadirannya tetap berfungsi sebagai pesan strategis yang dingin, sunyi, dan penuh tekanan. Rusia tidak hanya berfokus pada serangan, tetapi juga memperkuat lapisan pertahanan dengan cara yang lebih efisien. Alih-alih terus bergantung pada sistem pertahanan udara konvensional yang mahal dan jumlahnya terbatas, Moskow mulai mengalihkan pendekatan ke teknologi yang cepat, murah, dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Laser Bastav. Sistem ini dirancang khusus untuk menghadapi ancaman paling merepotkan di medan perang modern, yakni drone FPV. Dalam waktu sekitar 0,5 detik, Laser Bastav mampu melumpuhkan drone secara otomatis. Jangkauan operasinya pun meningkat dari kisaran 700 meter menjadi sekitar 1 km. Di wilayah seperti Belgorod, kawasan perbatasan yang terus digempur serangan drone, sistem berbasis laser ini memberikan keuntungan strategis yang besar. Pertahanan dapat dijaga tanpa menguras stok rudal, tanpa tekanan logistik berlebih, dan tetap siap beroperasi setiap saat. Jika sistem laser dinilai belum cukup, Rusia menyiapkan alternatif yang jauh lebih keras dan lugas. Namanya Yolka.
sebuah drone pencegat yang dirancang khusus untuk menjatuhkan drone musuh tanpa bahan peledak, tanpa ledakan, tanpa mekanisme berbelit. Prinsip kerjanya sederhana sekaligus kejam, menabrak target secara langsung di udara. Yolka dilengkapi kecerdasan buatan serta modul optik elektronik terpadu yang memungkinkannya mendeteksi, mengunci, lalu mengejar sasaran secara otomatis setelah diluncurkan. Dengan kecepatan sekitar 200 hingga 250 km per jam dan radius operasi hingga 3 km, drone ini mampu melakukan pencegatan frontal maupun memburu target dari arah belakang. Kemunculan publik pertama Yolka tercatat saat digunakan oleh personel keamanan Rusia dalam perayaan Hari Kemenangan di Moskow pada Mei 2025. Kini, drone ini telah dikerahkan ke wilayah konflik seperti Belgorod dengan satu tugas utama, menjatuhkan drone pengintai dan pengebom Ukraina, cepat, presisi, dan nyaris tanpa suara. Ada satu lagi senjata Rusia yang menjadi mimpi buruk di perang Ukraina, drone Lancet. Ukurannya ringkas, kecepatannya tinggi, dan manuvernya sangat lincah, menjadikannya alat mematikan yang sulit diantisipasi. Lancet dirancang sebagai platform pengintaian sekaligus serangan presisi, mampu menghantam sasaran di darat, di udara, bahkan di permukaan air. Dalam lanskap perang modern, tingkat efektivitasnya membuat banyak pengamat menilai senjata ini nyaris tak tertandingi. Menurut klaim Rusia, Lancet telah melumpuhkan lebih dari 4.000 aset militer Ukraina yang dipasok Amerika Serikat dan NATO. Daftarnya mencakup radar, artileri, sistem pertahanan udara, hingga sekitar 500 unit tank Ukraina. Dengan biaya produksi yang relatif rendah, Lancet sanggup mengubah sistem pertahanan bernilai jutaan dolar menjadi target empuk, menciptakan ketimpangan biaya yang sangat merugikan pihak lawan. Di tengah deru drone dan hujan rudal, muncul satu pernyataan yang gaungnya terasa jauh lebih menekan. Peringatan dari Vladimir Putin. Pesan itu disampaikan lugas, tanpa basa-basi sedikit pun. Jika Eropa memilih melangkah lebih jauh, maka konflik ini tak lagi berada di wilayah tawar-menawar. Putin bahkan secara terbuka menegaskan apa yang mampu dilakukan Rusia terhadap Eropa akan jauh lebih dahsyat dibandingkan perang di Ukraina. Ini bukan sekadar retorika keras, melainkan sinyal eskalasi yang nyata dan disengaja. Memasuki Januari 2026, perang Rusia-Ukraina telah bergeser ke fase paling genting. Musim dingin yang brutal menekan jalur logistik sekaligus menggerus daya tahan dan moral pasukan. Sementara itu, di balik layar, tarik-menarik kepentingan dan diplomasi tingkat tinggi terus berputar tanpa henti, namun tetap belum mampu melahirkan titik temu. Upaya terakhir sempat tampak melalui pertemuan trilateral antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina di Abu Dhabi pada Januari 2026. Saat itu, pembicaraan tersebut dipromosikan sebagai sebuah terobosan besar yang membuka harapan baru. Namun, kenyataan kembali berkata sebaliknya. Negosiasi lagi-lagi buntu, terutama ketika menyentuh isu paling sensitif dan menentukan konsesi wilayah. Kini dunia berdiri di sebuah persimpangan antara jalur damai yang semakin tersumbat atau eskalasi lanjutan dengan dampak yang berpotensi melampaui Ukraina.